Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif wa hafidhahullahu ta'ala fi kitabih Al-Lulu' al-Maknun fi siratin Nabi al-Ma'mun. Ad-da'watu fil aqrabin. Bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanfidhi amri rabbih. فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب ابن عبد المناف من بني عبد المطلب ابن عبد مناف فاجتمع 40 أو 45 رجلا فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاة فأكله حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بقمر من لبن فشربوا حتى رأوا وبقي الشراب كأنه لم يمس فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله فابتدره أبو لهب الكلام وقال هؤلاء هم أموماتك وبنو أموماتك فتكلم بما تريد ودعي الصبات واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاتبة طاقة وأن أحق من أخذ فحبسك بنو أبيك من أخذك فحبسك بنو أبيك إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita dalam penjelasan bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan dan bagaimana Rasulullah mendakwahkan kerabat-kerabat terdekatnya. Maka berkata al-musannif hafizahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melaksanakan perintah Tuhannya. Maka pertama kali yang dia seru adalah menyuruh karib kerabatnya, keluarganya, familinya dari kabilah Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Berkumpullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 44 atau 45 orang laki-laki. Maka Nabi buatkan untuk mereka makanan, Rasulullah SAW buatkan untuk mereka semacam sup yang diletakkan padanya kaki kambing. Mereka pun makan hingga mereka kenyang, dan makanan tersebut tetap sebagaimana semula, seolah-olah tidak disentuh, seolah-olah tidak pernah dimakan. Kemudian Rasulullah ambil wadah, dalamnya berisi susu, maka mereka pun minum semua hingga kenyang, sementara tempat tersebut masih berketetapan seolah-olah tak berkurang. Tatkala mereka selesai makan, mereka kenyang, maka Rasulullah SAW mulai memberitahukan mereka dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Dan dia SAW ingin menyempurnakan perkataannya, ingin mengajak mereka kepada Allah. Tiba-tiba Abu Lahab menyela perkataan Rasulullah SAW dan dia berkata, Abu Lahab adalah paman Nabi, kakak daripada ayahnya Abdullah, tapi lain ibunya. Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Maka Abu Lahab menyelanya dan dia sangat mencintai Nabi SAW, sehingga ketika Rasul lahir dia perintahkan agar budaknya Thuwaibah yang menyusukan Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW punya 2 putri, kedua putrinya dinikahkan oleh Abu Lahab dengan kedua putranya sebagai tanda cintanya kepada Nabi SAW.
Tapi ketika Rasulullah telah menjadi Rasul, berubahlah kecintaannya menjadi kebencian. Dia berkata, haula'i hum umumatuka. Kau lihatlah mereka adalah paman-pamanmu, anak-anak pamanmu. Maka silahkan kau bicara. Ya, beritakan apa yang kau ingin beritakan, tapi tinggalkanlah kemurtadanmu itu. Jangan kau tinggalkan agama Quraisy. Ketahuilah bahwasanya kaummu ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tak sanggup melawan seluruh bangsa Arab. Ya, kalau kau bawa agama yang baru, kau mengajak mereka kepada agama yang baru, mereka musuh kita, tak sanggup. Sedikit kaummu tak akan sanggup dan kuat melawan seluruh bangsa Arab. Yang paling berhak untuk menahanmu untuk berdakwah adalah ya Banu ibnika, Banu abika, dari kabilah ayahmu. Jika engkau masih tetap melanjutkan dakwahmu ini, ya, maka hendaklah kau hentikan. Itu lebih mudah bagi kami. Sebelum datang seluruh bangsa Quraisy untuk ya, mencelakakanmu, kemudian bangsa Arab pun demikian. Tidak pernah kulihat ada orang yang datang kepada kaum yang membawa kejelekan sebagaimana apa yang telah kau bawa. Maka 45 orang ini pun bubar. Dan Nabi SAW tak mampu melanjutkan dakwahnya karena mereka semuanya bubar. Nah, ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وصنع له من الطعام مثل ما صنع أول مرة فأكلوه وشربوه ثم خطبهم ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله والله الذي لا إله والله القسم والله الذي لا إله والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو لا إله والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو نعم والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله الذي لا إله إلا هو هناك والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستخيضون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي. Kemudian Rasulullah SAW tak patah arang. Beliau kembali mendakwahi kaumnya. Rasulullah kembali buat makanan, minuman, mereka makan, mereka minum. Kemudian Rasulullah kembali berbicara kepada mereka dari hati ke hati. Dan Rasulullah bersabda, Alhamdulillahi ahmaduh. Segala puji bagi Allah dan aku hanya muji kepadanya. Wa asta'inuhu, hanya kepadanya aku bermohon pertolongan. Wa uminu bih, hanya kepadanya aku beriman. Wa tawakkalu alaih, hanya kepadanya aku berserah diri. Dan aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tak ada sekutu baginya. Kemudian ketahuilah sesungguhnya ar-ra'id, ya, sesungguhnya orang terdepan daripada satu kaum, la yakdzibu ahlahu, tak akan mungkin dia berdusta kepada keluarganya. Pemimpin dari satu kaum tak akan mungkin berdusta kepada keluarganya. Demi Allah, andai kata aku dibolehkan berdusta kepada manusia keseluruhannya, aku tak akan mungkin mampu berdusta kepada kalian. Karena kalian adalah kerabatku. Ya. Aku terdepan sebagai utusan, ya, untuk melihat jalan bagi kalian.
melihat mana tempat-tempat yang subur untuk unta kalian turun. Aku terdepan, tak akan mungkin aku berdusta, karena kan adalah kaumku sendiri. Kalaupun aku boleh berdusta kepada manusia, tidak kepada kalian. Andai kata aku bisa menipu manusia seluruhnya, tidak kepada kalian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hak, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Demi Allah kalian pasti akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian pasti akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun, dan kalian pasti akan dihisab dengan apa yang kalian perbuat. Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka tentang Tuhan hanyalah Allah yang berhak disembah, menceritakan bahwasanya akan ada hari berbangkit, akan ada kiamat, akan ada hari pembalasan. Ya, wala tuhasabunna bima ta'malun, kalian akan diberi ganjaran dengan apa yang kalian buat. Ya, wala tujzauna bil ihsani ihsana, yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan, yang berbuat keburukan akan menuai keburukan, dan sesungguhnya nanti ada surga yang kekal selama-lamanya orang memasukinya, atau neraka yang kekal pula. Demi Allah, wahai kabilah Bani Abdul Muttalib, aku tak pernah tahu ada seorang pemuda di bangsa Arab ini yang datang kepada kaumnya dengan sesuatu yang paling istimewa, paling utama daripada aku yang telah membawa kepada kebaikan ini. Tak ada orang yang lebih istimewa datang kepada kaumnya sebagaimana aku. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan sungguh benar-benar Allah telah merintahkan aku agar mendakwahi kalian, menyuruh kalian kepada agama Allah. Siapakah di antara kalian yang mau membayatku agar menjadi saudaraku, menjadi sahabatku dalam mendakwakan agama ini? Inilah dia kali yang kedua Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana tanggapan Abu Lahab? Naam. فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامضي لما أمرت به والله لا أزال أهوتك وأمنعك لا أزال أخوتك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. Faqala Abu Talib, berkatalah paman Nabi yang merawat beliau sejak kecil, yang mencintai beliau lebih daripada mencintai anak-anaknya, Abu Talib. Ya, setelah meninggalnya kakek beliau, Abu Talib yang memelihara Nabi sejak usia 8 tahun sampai umur 25 tahun. Ya, sampai Rasulullah menikah bersama Abu Talib. Ya, berkatalah Abu Talib, ma ahabba ilaina muawanataka, alangkah senangnya kami bisa membantumu. Ya, alangkah senang kami bisa menerima nasihatmu. Alangkah senang kami jika bisa membenarkan ucapanmu. Itu semua adalah mereka adalah kabilahmu, ya, karib kerabat dari jalur ayahmu, mereka telah berkumpul. Dan aku adalah salah seorang daripada mereka. Tapi akulah yang pertama akan memenuhi apa yang kau inginkan untuk membelamu, membantumu. Berjalanlah engkau dengan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa menjadi pelindungmu. Dan aku akan menjadi bumper bagimu, tapi jiwaku tak tunduk, tak mau patuh ikut agamamu. Tak mampu jiwaku meninggalkan agama nenek moyangku, agamanya Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib berjanji akan membela Nabi. Jalan engkau, berdakwahlah, aku akan membela. Tapi aku tak bisa ikut agamamu. Aku ikut agama nenek moyangku. Subhanallah. Ya. Lihatlah betapa hidayah mahal. Dia tahu agama Muhammad benar, dia puji, dia bela, dia bantu, bahkan nyawanya diserahkan untuk membela Muhammad. Tapi tak mau ikut agama Nabi SAW. Ya, yang membuat dia membantu Nabi hanyalah karena faktor kecintaan mereka kepada keponakannya yang dia sayangi, yang dia didik, dia besarkan. Karena akhlak Nabi, perangai Nabi, kejujuran Nabi, kebaikan-kebaikan Nabi. Tak lain tak bukan hanya karena itu belaka, bukan karena tunduk kepada Allah Jalla wa'ala.
Ya, inilah yang namanya hidayah, betapa mahalnya hidayah. Ya, dan Nabi tak pernah putus mendakwai pamannya ini sampai pamannya mau meninggal, tetap Rasul dakwahi. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini akan dapat kujadikan alasan untuk memberikan syafaat bagimu hari kiamat. Kata dia tak bisa. Ya, dia nyatakan dia berada pada agama Abdul Muttalib dan dia mati dalam keadaan kemusyrikan. Naam. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب فإنه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ دللتم وإن منعتموه قتلتم. Semua kaumnya mereka memberikan tanggapan positif pada Nabi SAW, perkataan yang baik, karena mereka tahu bagaimana Nabi yang mulia SAW. Semuanya mereka berjanji akan membela Nabi kecuali Abu Lahab. Dia berkata, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib semua kalian, demi Allah inilah yang paling buruk yang ku ketahui. Pegang tangannya, tahan dia, sebelum nanti selain kalian akan datang menahan tangannya, menariknya. Kala itu kalau akan serahkan dia, kalian adalah orang-orang terhina menyerahkan keponakan kalian kepada musuh-musuhnya. Andai kata kalian berusaha ketika itu untuk membelanya, pasti akan diperangi oleh orang banyak. Mumpung masih belum tersebar, tahan dia sekarang. Jangan biarkan mendakwakan agamanya yang aneh ini, menyelisih agama orang banyak. Ya, inilah ucapan Abu Lahab. Jadi dalam dakwah itu selalu ada dari keluarga-keluarga itu yang menjadi penghalang. Kadang dari paman, kadang dari orang tua, kadang dari mertua, kadang dari kerabat istri, kadang dari kerabat kita sendiri. Ada saja halangan. Sunnatullah. Ya, kita ingin semua keluarga dapat petunjuk, tapi Allah Jalla wa'ala menentukan hidayah. Terkadang yang kita inginkan mendapat petunjuk tidak mau menerima petunjuk. Orang-orang yang tak kita kenal, bukan karib kerabat, orang jauh, malah dia yang mau mengikuti petunjuk sunnah ini. Subhanallah. Ya, begitulah dengan Nabi. Allah uji dengan pamannya sendiri. Naam. فقالت صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي أخي أيحسن بك خذلان بني أخيك فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي فهو هو. Adapun ya saudarinya Abu Lahab, Safiyah, dan dia adalah bibi Nabi juga, artinya saudari Abu Lahab. Maka dia berkata kepada Abu Talib, wahai saudaraku, apakah layak engkau hinakan anak saudaramu ini sendiri? Demi Allah, sesungguhnya para ulama terdahulu selalu memberitahukan akan keluar daripada keturunan Abdul Muttalib Nabi. Aku berharap inilah yang Allah keluarkan dari keturunan Abdul Muttalib ini, karena kakek mereka orang baik-baik, orang mulia. Peristiwa Zam-Zam yang pernah kita ceritakan itu Allah khususkan untuk kakeknya Nabi SAW. Ya, demikian juga buyutnya, nenek moyangnya semua orang baik-baik. Nah, فقال أبو لهب هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم فوالله ما نحن عندهم إلا أكلات رأس فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. Maka seketika beranglah Abu Lahab dan dia berkata, demi Allah inilah perkataan yang batil, ini hanyalah mimpi-mimpi belaka. Ya. Dan memang perempuan kalau ngomong tak bisa dipegang, ngomongannya itu lemah. Bayangkan orang yang membangun rumah, ya, atapnya dibuat dari kain, apalah guna atap kain? Begitulah omongan wanita. Ya. Ketahuilah jika seluruh suku-suku di bawah Quraisy mereka bangun, mereka dengan bangsa Arab bertolong-tolongan bersekutu untuk memerangi kita, apa yang mau kita katakan kepada mereka? Demi Allah,
Kita ini enggak ada apa. Karena jumlah kita yang sedikit. Maka berkata Abu Thalib, jadi mereka berbantah-bantah, demi Allah, kami akan setia membelanya selama kami masih hidup. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib semua sepakat membela Nabi. Walaupun mereka belum ada yang menyatakan masuk Islam, kecuali Abu Lahab. Betapa mereka setianya kepada Nabi yang mulia SAW. Ya, betapa kuat talian kesukuan mereka. Orang-orang Arab terkenal dengan fanatisme kesukuan yang begitu kuat, sehingga mereka punya moto, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kau bantulah saudaramu, baik dia itu menzalimi orang, apalagi dizalimi orang. Bantu, yang penting saudaramu. Kuat persaudaraan mereka. Ya, karena itulah mereka akan setia, bahkan nanti mereka diasingkan selama 3 tahun, tak makan, tak minum. Kecuali apa yang bisa dimakan, diminum, makan berbagai macam dedaunan, akar-akar pohon, sampai mereka uang hajat sebagai menabung hajatnya kambing, lembu, yang karena tak ada yang mereka makan, semua setia. Dahsyat. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Ad-da'watu ala Jabal As-Safa. بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نظير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Kemudian Rasulullah SAW mau kembali memulai dakwahnya kepada kaumnya Quraisy. Setelah Nabi SAW memastikan bahwasanya pamannya ada pada pihaknya, akan senantiasa membelanya, dan kita ketahui Abu Thalib disegani bangsa Arab, disegani oleh Quraisy. Dia pengganti Abdul Muttalib, memiliki kebijaksanaan, kepemimpinan walau dia tak kaya. Maka Nabi SAW berpikir bagaimana cara yang paling efektif untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Maka dia melihat paling efektif adalah mengumpulkan mereka di satu tempat. Naiklah Rasulullah ke atas gunung Safa. Pada suatu hari dia berteriak, ya sabahah, wahai manusia, berkumpullah. Kata-kata sabahahu ini biasanya dikatakan oleh bangsa Arab untuk mengumpulkan orang karena peristiwa yang sifatnya luar biasa, kedatangan musuh dan semacamnya. Ya, karena biasanya musuh datang pagi hari, ya sabahah, wahai kaum, berkumpullah pada pagi hari ini. Ya. Faqalu man hadzal ladzi yahtib. Mereka mendengar teriakan begitu kuat dari Nabi, mereka berkata, siapa yang menjerit ini? Kebiasaannya andai kata musuh datang tiba-tiba ada satu orang menjerit di tengah-tengah orang mengatakan ya sabahah, wahai kaum, musuh datang pagi hari ini. Itulah kira-kira terjemahannya. Mereka pun berkata fajtama'u ilaihi. Rasulullah pun berhasil mengumpulkan mereka. Datanglah mereka, berkumpullah mereka. Ya. Wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan yanzur. Kalaulah ada yang tak mampu datang, dia kirim utusan untuk melihat apa yang dibawa Muhammad SAW. Inilah dakwah pertama kepada kabilah Quraisy. Faja'ahu Abu Lahab wa Quraisy. Abu Lahab tak mau ketinggalan, dia ikut bersama Quraisy. Maka berkatalah Rasulullah kepada mereka, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai kaum,
Wahai kabilah Quraisy, sekiranya aku beritahukan di belakang lembah ini akan datang musuh segera menyerang kalian, kira-kira kalian apakah mau membenarkan perkataanku? Mereka berkata, pasti. Kami tak pernah tahu engkau itu berdusta. Tak pernah kami mengalami darimu engkau pernah berdusta kepada kami. Ya. Maka berkatalah Rasulullah, ketahuilah sungguhnya aku adalah seorang Rasul kepada kalian, membawa kabar peringatan, memberitakan tentang akan datangnya kelak hari berbangkit azab Allah yang dahsyat. Ya Muhammad, sa'iral yaum, semoga celakalah engkau Muhammad sepanjang harimu. Alihadza jama'atana, untuk ini kau kumpulkan kami. Maka Allah turunkanlah ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasabah. Tak berguna harta yang diupayakan dan hasil yang kerjakan. Saya naran dzatal lahab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang membakar. Wa mur'atuhu, demikian juga istrinya, hammalatal hatab, sabut. Ya, semua mereka sepakat suami istri saling bertolong-tolongan untuk mencelakakan Nabi sallallahu anhu qala ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a ya bani abdi manafin la ughni ankum minallahi syai'a ya Abbas bin Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a wa ya Safiyyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki minallahi syai'a wa ya Fatimatu bintu Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim melihat wa anzir ashiratakal aqrabin, beritakanlah ya berita ancaman terhadap kerabat-kerabat dekatmu. Maka Nabi berkata, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah. Sesungguhnya aku tak mampu menyelamatkan kalian sedikit jua pun daripada azab Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tak mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, aku tak mampu menyelamatkan engkau daripada azab Allah. Wahai Fatimah, putri Rasulullah, putri Muhammad, minta kepadaku apa yang kau hajatkan dari harta. Aku tak mampu menyelamatkan engkau daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa rawal Imam ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa faqala ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nari ya bani Murrah bin Ka'b anqidhu anfusakum minan nari ya bani Abdi Syamsin anqidhu anfusakum minan nari ya bani Abdi Manafin anqidhu anfusakum minan nari ya Fatimatu anqidhi nafsaki minan nari fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahima sa'abulluha bibilaliha. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, tatkala Allah turunkan ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, beritakanlah ya berita ancaman dari Allah terhadap yang menentang dakwahmu kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka Rasulullah pun mendakwahi Quraisy. Berkumpullah Quraisy, Rasulullah pun menyebutkan seruan secara umum, kemudian secara khusus. Maka beliau bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian, dirimu daripada azab Allah, dari neraka. Sesungguhnya aku tak mampu membelamu daripada azab Allah sedikit jua pun, tapi aku punya ya tali silaturahmi dengan kalian yang aku akan senantiasa berupaya untuk memegangnya. Qala al-Hafidhu fil Fathi wa fil Hadithi awalan anna al-aqraba lirajuli man kana yajma'uhu huwa wa jaddun a'la wa kullu man ijtama'a ma'ahu fi jaddin duna dhalika kana aqraba ilaih. Ya, berkata Al-Hafidh dalam Fathul Bari, hadis ini memiliki beberapa faidah. Di antaranya yang pertama,
yang paling dekat dengan seseorang adalah yang mengumpulkan antara dia dan kerabat-kerabatnya di bawah satu. Kemudian yang berkumpul bersamanya ya di bawah itu tentu lebih dekat lagi. Ya. Di bawah kakek ayah, tentunya lebih dekat kepada kita adalah orang-orang yang berkumpul dengan kita di bawah satu ayah. Begitulah ya orang-orang yang di bawah buyut-buyut Nabi SAW. Ya, dari atas Rasulullah SAW sebutkan dari Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemudian Bani Murrah bin Ka'ab, terus ke bawah sampai kepada putrinya SAW. Naam. ثانيا وفيه السر في الأمر بإنذار الأقربين دين في الامتناع للامتناع وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف ورأفة فيحابيهم. Faedah yang kedua, kenapa Rasulullah SAW ya terlebih dahulu menyampaikan hujjah, maka akan setelah itu menjalarlah informasi ini kepada selain mereka. Ya, andai kata tak disampaikan kepada mereka, boleh saja mereka. Ya. Karena itulah Rasulullah ingatkan mereka terlebih dahulu dengan berbagai macam resiko tak menerima. Sallallahu alaihi wasallam qaumahu ala da'watihi wa hayatu sillati bainahu wa bainahum wa ana asabiyatal qarabati allati taqumu 'alaiha al-'arabu dhabat fi hararati hadhil inzari allati min 'indillahi 'azza wa jalla. Kata pengarang kitab kita ini, seruan yang Rasulullah sampaikan merupakan seruan yang begitu dalamnya, seruan yang mengajak kerabat-kerabatnya agar mereka berbeda daripada kaum mereka seluruhnya. Ya, hubungan kekerabatan adanya, hubungan silaturahmi, mereka yang paling layak untuk pertama kali menerima dakwah tersebut. Ya, dapat benar-benar diikat dalam tadian agama. Ya, karena itulah Rasulullah SAW. Laqad kana an-nabiy sallallahu marmuqan bithiqati wal mahabbati wa ha huwa dha yuwajihu Makkah bima takrah wa yata'arradu li hisami as-sufaha'i wal kubara wa awwalu qaumin yughamiru bi khusrani mawaddatihim hum 'ashiratuhul aqrabun lakin hadhihi Allahu bihi sadrahu fala 'alaihi wa tasta'iddu li ala taqalidiha wa mawruthatiha. Adapun Nabi SAW adalah sosok yang begitu tinggi kedudukannya di negerinya, di tengah-tengah bangsanya. Ya, dia adalah orang yang dipercayai dengan kejujurannya, dicintai oleh kaumnya. Tiba-tiba dia datang, dia membawa dakwah yang asing bagi penduduk Makkah, yang para pembesar, ya, yang kerugian, mengambil bagian kerugian dalam menghalangi dakwah Nabi SAW adalah kerabatnya terdekat sendiri, yaitu Abu Lahab. Allah bersabar, Allah buat dan Nabi lapang. Rasulullah SAW tak peduli, menyelisih semua agama yang ada pada mereka. Mereka semua akan bangkit, bangun, ya, karena datang Muhammad SAW merubah tradisi. Ahsanallahu lamma adhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wat al-islami lil islami wa sada'a bil haqqi kama amarahu Allah ta'ala lam yab'ud minhu qawbaha falamma fa'ala dhalik libin alladhi haba ya, menerima berbagai, menampakkan agama Islam, menyuruh Allah Ta'ala ya atas segala macam kekan berhala. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istankaru da'watahu ashadd al-istinkar wa 'ala sallallahu alaihi wasallam innama kana yumathilu fi risalati amal al-arabi wa mata'imahum hina matamihahum wa waqa'i at-tarikh thabitatu kama ra'ayna wa ma hamala hadha al-qabilu wa ma hamala hadha al-qailu wa amsaluhu ala hadha al-qawli illa al-ghuluw fi da'wa al-qawmiyyati wa ja'l al-islami amran munbathiqan min
dzatiyatil arabi wa khabdun 'azimun li risalatil islami. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membuat kaget bangsa Arab dengan sesuatu yang tak mereka kenal. Ya, karena itulah mereka mengingkari seruan Nabi SAW, dakwah Nabi dengan pengingkaran yang bersangatan. Karena itu kecuali mereka semua binasa, Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bantahan kepada setiap orang-orang yang menyeru kepada fanatik qaumiyah. Ya, sebagian dari Saddam Hussein. Ya, itu qaumiyah. Yang mereka fanatiknya bukan kepada Islam tapi kepada Arabnya. Sementara Nabi menyelesaikan kaumnya. Ya, mereka mengklaim bahwa Muhammad SAW datang membawa risalah ini adalah rangka untuk mewujudkan mimpi-mimpi bangsa. Merupakan hal yang berselisih, berbeda dengan sejarah, realita dan fakta. Sesungguhnya ini adalah merupakan dakwahan orang-orang yang begitu ghulu, berlebih-lebihan, fanatiknya kepada al-qaumiyah, fanatik kepada suku, etnis. Sehingga dia menganggap Islam itu datang untuk mengangkat bangsa Arab saja. Tentunya hal ini berbeda dengan apa yang didakwakan Nabi SAW. Nabi bukan menyuruh manusia, menyuruh bangsa Arab saja, tapi kepada seluruh manusia. Dan Nabi bukanlah merupakan Nabi Arab saja, tapi Nabi bagi seluruh manusia. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan bagaimana reaksi Quraisy ketika dakwah mulai tersebar, bagaimana mereka mengutus utusan mereka untuk menjumpai Abu Talib, berunding bagaimana Abu Talib menahan dakwah Nabi. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas kalau ada umur, kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alam.